Berinvestasi saham di IHSG di kondisi sekarang ini tentunya menimbulkan begitu banyak tantangan ya bagi para investor yang ada. Bahkan lebih lagi mungkin bagi para pemula ya, banyak akan mengalami kebingungan karena melihat pergerakan harga saham yang terbilang sangat volatile ya. Turunnya sangat dalam, kalaupun naik begitu cepat, tetapi dengan begitu cepat juga masih akan bisa koreksi, termasuk pada perdagangan di hari terakhir kemarin, di hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 terpantau IHSG koreksi cukup dalam ya. Bahkan koreksinya sobat investor memang ditutup di 3,84%, namun sempat menyentuh di ini ya, yang paling dalam ini dia sempat menyentuh di 7 ya, 7,01% ketika IHSG ada di 6.018,38. Nah, jadi sobat investor memang ya di kondisi seperti ini, apalagi bagi para pemula, terkadang ya boleh dibilang hampir semua nasihat investasi itu jadi seperti tidak berarti. Padahal sebenarnya kan melihat pergerakan harga saham, kalau kita tarik dalam jangka waktu yang panjang, tentunya kita akan menemukan ada memang saat-saat di mana terjadi seperti sekarang ini ya, entahkah ini akan menjadi bottomnya ataukah mungkin masih bisa juga terjadi kelanjutan crash yang ada di IHSG ya, kita tidak pernah bisa memastikan hal itu. Tapi namun menarik dalam jangka waktu yang panjang tentu akan kita temukan bahwa memang seperti itulah perjalanan investasi saham yang juga memang merupakan cerminan dari keadaan ekonomi yang ada ya. Tentu ketika keadaan ekonomi membaik, ya biasanya juga kan pergerakan harga saham itu akan lebih membaik lagi. Begitu juga sebaliknya ketika ekonomi jadi menurun atau mungkin lagi dalam situasi tidak pasti, para investor lagi wait and see dengan keadaan ekonomi, dengan perkembangan keadaan ekonomi di Indonesia ya, ini juga bisa membuat banyak investor menarik dana untuk wait and see dulu. Bukan berarti mereka sudah tidak suka lagi di IHSG, hanya memang mereka mau wait and see dulu. Apalagi kan ada banyak sentimen-sentimen negatif, termasuk pelemahan rupiah. Ini juga bisa menjadi ini juga memang menjadi salah satu penyebab banyak investor asing yang menarik dana dari IHSG karena berpikir kalaupun keuntungannya mungkin naik 10%, tapi kalau rupiah melemah sekian persen ya tentu secara keuntungan mereka tidak akan maksimal. Nah itu ya sobat investor yang menjadi bagian-bagian atau salah satu bagian dari ya penyebab IHSG koreksi cukup dalam. Nah kita lihat kalau kita tarik dalam jangka waktu yang 5 tahun saja dari data yang ada di sini, bisa teman-teman lihat memang ini kurang lebih sama ketika crash kemarin ya, di waktu COVID sempat menyentuh di 3.937 untuk IHSG-nya. Namun bisa Anda lihat ya, akhirnya kemudian dia naik bahkan mencapai all time high-nya di 7.900 ya sobat investor. Artinya ini beggar ya, sempat naik 100% ke 7.900 ketika dia koreksi kemarin di waktu COVID. Nah, jadi ketika ditarik dalam jangka waktu yang panjang, memang seperti inilah keadaan pasar saham, bahwa memang ada saat-saatnya dia naik, ada saat-saatnya dia turun. Hanya memang kan kembali lagi untuk penurunan harga saham saat ini, apakah memang sudah jadi bottomnya atau tidak, ya itu kita tidak tahu. Tinggal bagaimana di sini ya kita belajar lah untuk bagi yang memang masih tetap punya dana ya, mengaturlah keuangannya. Apakah memang mau wait and see dulu, ataukah memang mau berani memang masuk di harga sekarang ini tetapi dengan cicil dulu sambil menunggu, memantau perkembangan apakah keadaan ekonomi di bangsa Indonesia akan lebih baik lagi. Nah itu kan bisa dijadikan bagian-bagian strategi dalam investasi saham. Jadi memang sobat investor ya, investasi saham itu perlu dipelajari dulu, karena tidak seindah yang bisa kita dengar dari kata-kata orang, tidak segampang yang dipikirkan hanya sekedar membeli kemudian tunggu saat harganya naik kemudian dia jual. Enggak, tentu kita harus juga mempelajari benar-benar apa itu investasi saham, termasuk di dalamnya kita harus tahu bahwa data sudah menyajikan ya dalam perjalanan waktu yang sangat panjang terpantau memang ada di saat-saat di mana koreksinya itu sangat dalam. Nah, tidak menutup kemungkinan memang sekarang ini kita ada di waktu yang kurang lebih sama ketika ada di masa-masa koreksi tersebut. Nah, jadi
investasi saham bukan cuma soal bagaimana kita mengumpulkan uang, bukan cuma soal bagaimana kita menganalisa saham, bukan cuma soal bagaimana kita bisa berani ya mengambil keputusan, tetapi di dalamnya juga kita harus tahu bahwa ternyata ada momen-momen tertentu di mana penurunan harga saham itu sangat signifikan dan tidak ada yang bisa memastikan kapan itu bisa terjadi. Ya, tidak ada yang bisa memastikan dan tidak ada yang bisa meramalkan apakah itu terjadinya 5 tahun sekali, apakah kebetulan juga kan bisa dilihat sekarang ya. Memang ada istilah siklus 5 tahun sekali. Tapi apakah memang akan terus seperti itu atau tidak, kita tidak tahu. Tapi memang sekarang ya seperti itu, kurang lebih terjadi crash yang sama ya. Ini ditarik dalam waktu 5 tahun, bisa Anda lihat di sini. Nah, jadi hal-hal seperti ini memang tidak boleh diabaikan dalam investasi saham, karena kalau kita mengabaikan hal-hal seperti ini, justru kita akan kecewa dengan sendirinya. Kita akan menemukan bahwa memang ya investasi saham itu tidak seindah yang kita pikirkan, dan kita akan mengalami kerugian ketika mungkin ya seperti IHSG kemarin koreksi cukup dalam, dan menurut beberapa pengamat ya, di samping dari berbagai sentimen-sentimen negatif yang ada kan, terutama semuanya ini terjadi karena panic sell ya. Ketika panic sell ya bisa lihat IHSG bahkan koreksi sampai 7% ya. Saham-saham yang lain bahkan sampai ARB ada yang koreksi sampai 20%, 25% karena memang terjadi panic sell. Tetapi kemudian bisa Anda lihat akhirnya mulai normal lagi, walaupun ya kita tidak tahu besok apakah setelah ini kemudian dia mulai normal lagi dari sempat koreksi 7% kembali ke kisaran 3%, apakah besok akan lanjut apakah selanjutnya akan lanjut koreksi atau tidak ya, tentu kita tidak dapat memastikannya. Tapi setidaknya ya kita disinilah kemudian kita bisa belajar bahwa memang ketika harga saham naik ya banyak orang yang sukses, banyak orang yang boleh dibilang ya meraih keuntungan lah, cuan. Tetapi ketika harga saham turun, secara modal udah pasti turun juga. Tetapi yang jadi pertanyaannya, apakah ketika saham turun justru Anda dapat ya setidaknya dapat menjadi lebih bijak lagi bahwa dalam investasi saham Anda bisa menyadari tidak seindah yang dipikirkan ketika awal mau masuk investasi, dan juga Anda bisa mempelajari bahwa memang ada siklus-siklus tertentu yang bisa terjadi dalam pergerakan harga saham yang membuat ya kita bisa saja ada di siklus terburuk ya, bisa saja kita ada di siklus terburuk, tetapi perjalanan jangka panjang sudah menunjukkan bahwa di siklus terburuk itu pun tetap juga ada bottomnya, dan setelah itu dia bisa rebound, dan ketika dia rebound ya mulai mengalami keuntungan. Banyak kan yang mulai menyampaikan tanggapan-tanggapan mereka bahwa wah, berinvestasi saham di tahun 2024 sampai tahun 2025 tidak seindah ketika berinvestasi saham di tahun 2021, 2022. Ya kenapa? Karena memang bisa Anda lihat sejak dia sampai di bottomnya ketika dia koreksi waktu COVID kemarin, harga saham terus naik, sehingga ada yang bilang mau beli saham apa saja pasti naik, mau beli saham apa saja pasti naik. Ya iyalah, di tahun ini kan ya sobat investor mulai memasuki pertengahan 2020 sampai di setidaknya di sini ya 2022 pertengahan juga 2022, artinya 2 tahun kurang lebih itu secara pergerakan harga sahamnya itu mengalami peningkatan ya. Bisa Anda lihat dari chart yang ada ini, dari IHSG yang sempat menyentuh 3.937 sampai menjadi di sini ya, setidaknya dia sampai di 7.200 ya. Ini sudah naik 70-80% kurang lebih ya IHSG ketika di sini. Jadi bayangkan dalam 2 tahun ini tentu ya banyak yang profit ya di sini, jadi terasa menyenangkan. Artinya kebanyakannya mengalami peningkatan, apalagi saham-saham yang blue chip kita tahu rata-rata di momen ini mengalami peningkatan, sekalipun memang sempat setelah itu dia mulai ya setidaknya boleh dibilang sideways, akhirnya mengalami peningkatan lagi sampai di kisaran bulan Maret 2024 ya, sampai di puncaknya di 7.900, dan akhirnya kemudian dia koreksi sampai di harga sekarang ini ada di 6.223. Kalau ada chart yang lebih panjang lagi bisa kita lihat di sana bahwa masih ada sebenarnya yang memang secara koreksinya itu sangat dalam. Ini yang menjadi pembelajaran ya tentunya bagi kita para investor yang ada, bahwa memang seperti itulah. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah di harga sekarang ini dia sudah menjadi bottom dan akan mengalami seperti ya tadi
di pertengahan 2020 sampai ke pertengahan 2022. Nah, jadi kalau mereka yang sudah kecewa sekarang, ya kemungkinan mereka tidak akan mengalami lagi seperti saat-saat seperti ini. Nah, jadi sekarang tinggal bagaimana Anda mengatur emosi Anda untuk kemudian ya tetap bijak menggunakan modal Anda selagi memang situasi keadaan sekarang lagi tidak menentu. Ini bukan rekomendasi untuk Anda beli saham tertentu, ini hanya sekedar berbagi informasi. Ya tentunya tetap semangat, salam IHSG, investor harus selalu gembira.